Oke, wilujeng loyah kieu, gengs. Ketemu lagi bersama kita di APM Media Kreatif. Kali ini gua kedatangan seorang tamu, ya, seorang guest star yang edian sekali, ya. Datang jauh-jauh dari Tegalega, ya. Dari Tegalega. Kita sambut Bapak Satria. Aduh, galau Bapak. Ayo dibuka gue, gerah. Om. Ayo ngaguran Bapak. Om. Kelihatan nanti aku jadi kelihatan lebih tua nih di sini. Padahal masih tua. Oke. Siap, Bu Aden. Gimana, sehat, Om? Sehat. Alhamdulillah. Jadi kesibukan terakhir? Saya nanya balik dulu dong. Nanya balik Gimana dulu. kabarnya, Om? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi gimana nih? Sekarang sibuk apa? Sekarang apa ya? Ngajar dog. Sama berarti. Sama berarti ya. Sama ngajar ya. Bukan. Ngajar dog. Nah, kalau yang nggak tahu ngajar dog itu diam, ya diam aja, gabut. Itu bukan bahasa- lah. Nggak, tapi tidak hanya gabut. Kalau ngajar dog itu biasanya diam tapi memikirkan sesuatu biasanya. Ya kan? Itu filosof berarti. Iya. Nah, jadi ngajar nih ya, ngajar. Ngajarnya ngajar. bidang apa nih? Kalau boleh tahu. Sekarang itu kesibukannya di ngajar bidang pelatihan. Bidang gitu. pelatihan. Jadi kayak buat Istilah gaya nama trainer sih. trainer. Nah, Berarti kan pendidikannya itu lebih ke menjurus ke skills. Ya, Ya kan? skill, pengembangan diri. Oke. Berarti psikologinya juga diajarin dong? Nggak dalam sih. Enggak. Karena memang Tapi bukan mungkin expert. dasar-dasarnya aja ya. Ya, Mindsetnya mungkin. betul. Lebih ke mindset Gitu. dari Karena kan kita memang banyak ketemu sama pemuda, sama mahasiswa. Iya, mahasiswa. Gitu, generasi pelajar lah biasa. Berarti yang masih nyari-nyari jati diri. Eta tak kudu rada dioprek. oprek guys. Opreknya Kan kada lain di macam-macamin, oprek. Oprek kamus Sunda nih ya. Oprek itu artinya di apa ya? Di setting, diatur, benar. dibagus-bagusin. gitu ya. Benar. Bukan di oprek yang lain-lain ya. Ois, lain. Nah, kalau misalkan nih kebanyakan berarti untuk sekarang si yang diajarinnya ini Gen Z berarti atau Oh, iya. enggak juga ada juga milenial misalkan. Kalau untuk sekarang itu lagi fokus di ngajarin banyak Gen Z. Gen Z. Gitu, Gen Z gitu. Karena kan kita memang usia-usia produktif sekarang Gen Z ya. Gitu. Tapi sebetulnya nih, Om, saya banyak ngajar itu di para pelaku UMKM khususnya. Itu generasi bunda-bunda. Berarti milenial ada, Ke atas bahkan. baby boomer ada. Betul. Banyak Aduh ya. eta lamun keur belajar teh kadang-kadang teh mun sok ngareluh teh aduh abi mah gaptek. Nah, masih banyak tuh Berarti kadang-kadang kan gitu. memang dibutuhkan skill digital ya untuk masa-masa kita. Tapi gitu, kita memang akan ngajarin mereka juga pelan-pelan. Iyalah, Gitu. pasti. Dunia-dunia kreatif seperti ini kan banyak juga mungkin perlu edukasi. Betul. Kayak literasi digital, contohnya kita masalah-masalah penipuan. Gitu penipuan online ya gitu ya. Kejahatan-kejahatan siber gitu. Iya, iya. Itu yang sangat juga rentan kita soalnya ya kalau untuk generasi-generasi Eta pisan. yang zaman dulu itu kan memang zamannya dia lahir di non digital mungkin ya, dan lalu ada perubahan masa digital otomatis ya ada shock terapinya lah, ada Betul. cultural shock gitu kan ya, otomatis ya mereka mau tidak mau harus diedukasi. Iya, dan itu kan biasanya sok kealaman tuh dan misalnya di grup keluarga. Di grup keluarga. Eta lamun teh Pokoknya mah anu nyebarkeun misalkan hoak. nge-share-nya ujuk-ujuk, oh ini cenah kutang dajal, cenahnya cenah asli. Eta lamun geus nyebarkeun link, Wah, cuma kalau tidak disebarkan dapat dosa. Itu kayak gitulahnya. Eta pisan. Betul. Walaupun kadang saya waduh itu kalau kami misalnya mengedukasi gitu, kudu lalaunan. Nah, lalaunan gitu. pelan-pelan, guys. Kudu pelan-pelan, gitu ya. Kenapa? Karena memang kita kan takutnya, ini yang muda takut nggak sopan. Betul. Itu ke yang lebih umurnya dari kita. Ya, lebih- Makanya kita pun harus bisa menyampaikan hal-hal itu dengan baik. Gitu. Jadi etiketnya dipakai lah. Eta pisan. Etiket dan etikanya dipakai. Nah, Nah, ini gitu. ya ngomong-ngomong tentang pendidikan nih. Oke. Bagaimana sih? Dan ini katanya orang pendidikan juga. kan karena saya juga relate ya dengan pendidikan ya. Bener. Saya mau nanya nih. Ya. Gimana sih pandangan Om Satria nih tentang pendidikan, sistem pendidikan di Indonesia? Waduh, iya mau dijawab. General aja, nggak apa-apa kan ini opini saja, ini kritik atau boleh kritik, boleh opini apapun. Kudu di momen iya emang rapat paripurna ngajawab lagi nanti sistem pendidikan Kan mah. kita buat rapat paripurna di sini. Karena kan memang itu
jauh lah ya, meluas. Betul. Kita kalau bicara sistem pendidikan di Indonesia, Ini berarti aja kan deh, nasional. yang lokal deh, yang lokal gitu. deh. Balik lagi mungkin ke pola pendidikan yang sekarang ada, Nah, gitu kan ya. contoh, gimana? Kalau mungkin Om kita praktisi di pendidikan. Ya. Apa sih Ya. keluh kesahnya kan nih? Ada nih pasti nih. Sekarang walaupun baru-baru kemarin info Presiden kita mau naikin gaji guru lewat kementerian. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah gitu kan ya. Berita yang lumayan segar lah untuk Eta guru-guru. pisan gitu. Tapi kan itu maksudnya hal yang memang katakan menjadi salah satu pendukung untuk memperbaiki sistem. Betul. Karena untuk kesejahteraan pengajar. Ya karena kan serta gini, guru. kalau gurunya sejahtera, otomatis dia ngajarnya juga sepenuh hati. Nah, Tapi tidak sejahtera, aduh mikirnya banyak dulu. Ke dapur dulu nih mikirnya nih, Benar. bukan ke anak-anak dulu. Tapi kalau dapurnya sudah aman, otomatis ke anak-anak pun all out. Kan gitu, ya. Jadi itu kan Realistis salah aja, kan? satu ya kita manusia. Iya, manusia. Gitu. Urusan dapur dan lain sebagainya tadi. Tapi kan kalau misalnya kita berbicara sistem pendidikan tadi yang kita berbicara kurikulum, Ya, dan lain-lain lah ya. ya hari ini udah jadi cerita yang sudah nggak asing lah di kita kalau misalnya ganti menteri ganti kurikulum. Oh iya, betul. Gitu kan, ganti sistem dan sebagainya. Saya pun secara pribadi itu setuju-setuju aja. Betul. Jadi dari sistem yang ada tuh memang karena ada ganti menteri atau ganti kebijakan, Ganti kebijakan. nanti dia akhirnya sistemnya berubah. Betul. Dari sistem yang ada sekarang berarti kan kita kenal dengan kurikulum merdeka. Betul. Jadi kurikulum merdeka itu berarti segala dibebaskan Enggak, tehnya bukan. gitu. Tapi di pendidikan kita itu dibuat sistemnya supaya pelajar atau murid atau peserta didik istilahnya macam-macam Iya, lah. banyak. Katanya. Ganti-ganti ya tiap tahun. Atau si mahasiswanya juga mereka punya kebebasan dalam menyusun apa yang ingin mereka pelajari juga gitu dalam segi jurusan dan lain sebagainya. Ya mungkin dalam lebih segi ke kegiatan. menyusun ke peminatannya dia tuh lebih Nah. kemana nanti expertise-nya dia kan biar menjadi ahli gitu, bukan Betul. sekadar bisa gitu kan ya. Kadang-kadang itu juga apa ya, sesuatu yang kadang sekarang tuh nggak bisa semuanya diatur. Betul. Jadi kadang-kadang teh, aduh sekarang sakarap nawe gitu ya. So kadang-kadang kita ya yang di sini aja, pendidikan naon, kadang-kadang pekerjaan naon. Nah, betul. Gitu. Makanya kan itu tuh salah satu isu ya di kita. Iya. tuh. Makanya kan tidak. Jadi kenapa di Indonesia itu jarang sekali yang namanya ahli? Ya ada cuman nggak banyak gitu kan. Maksudnya ahli yang memang misalkan expertise di bidang-bidang tertentu gitu. Tapi bisa, tapi Benar. bukan ahli gitu. Benar. Ya kita contoh dah. Misalkan ahli virus di kita itu orangnya sedikit sekali gitu yang Iya. tidak banyak. Di dia ahli virus. Ada kan di sini ahli virus? Ada ahli virus ya. Nah, misalkan ya Iya. seperti itu. Nah, otomatis sebetulnya tujuan kurikulum yang paling baru ini kan seperti itu kan. Sebetulnya bukan sekedar wah bebaskan, bukan, tapi Iya. lebih ke mungkin penjurusannya lah ya. Lebih ke peminatannya tuh si anak mau kemana nih? Itu juga yang nanti mungkin perlu kita evaluasi tadi gitu. Dari kurikulum yang baru atau nanti apapun itu, entah itu cuma judulnya revisi dan lain sebagainya. Betul. Nah, si yang tadi ini pengarahan untuk kita ahli gitu ya, atau juga mendukung tadi lewat skillnya, itu memang harus benar-benar dimatengin. Dimatangkan, gitu. iya. Dan juga gini mungkin, ini kita berbicara generasi kita lah mungkin Iya. ya. Kita juga Gen Z tapi Gen Z sepuh juga nanti. Kalau saya mah masuk milenial. Masuknya Kalau saya milenial masuk sih ya. milenial. Antum gitu sih, antum ya. Iya. Generasi saya juga perbatasan lah istilahnya. Iya. Gen Z oh dan iya betul. milenial. Kalau gitu. ya antara Gen Z dan 90-an ke atas Iya. gitu ya. Nah, di Nggak jelas jadi ya setengah gitu. jadi kan itu kan diasup ya. Masuk Gen Z masuk, ke milenial juga masuk. Kita mungkin punya pengalaman orang tua yang masih banyak mengarahkan. Gitu, Betul. guru yang masih banyak mengarahkan. Dan itu pun sebetulnya sekarang tidak jadi masalah. Tidak salah. Ya, Tidak karena, salah. hari ini memang anak-anak itu punya media informasi yang masif. Betul. Baik, dari handphone gitu Iya. kan ya. Sumber informasi mereka lebih cepat lah. Tapi Tidak seperti zaman dulu lah. kalau kita hanya dapat dari TV dan koran, Nah. kalau sekarang ada media Nah, sosial. jadi saya ingat tuh, internet. jadi ingat ketika saya SMP dulu, Hmm. kita suruh membuat satu portofolio untuk dibahas di depan aula pada saat itu. Nggak ada internet kan, belum ada internet ya, maksudnya Iya. belum ada internet, cuman tidak sepopuler sekarang dan Betul, masih aksesnya susah masih lah sulit aksesnya. lah. Itu masih zaman dial up, ya Telkomnet instan dan lain-lain tuh masih zaman itu. Nah itu saya masih ingat ketika itu nyari bahan itu
Gue kan dulu ini ya bahasnya itu kenakalan remaja. Jadi saya itu cari di koran lampu merah. Aduh. Iya, karena kan koran lampu merah itu kan memang kejahatan yang berbau-bau seperti itu ya. Buat yang nggak tahu deh ya. Nggak tahu, nah, coba. Aduh, koran lampu merah tuh dulu yang beli itu harus susu lumputan. Betul. Karena isinya memang harus sembunyi-sembunyi eksplisit ya. Isinya tuh memang betul-betul eksplisit dalam misalkan nih kalau ada kasus ya memang digambarkan secara gamblang gitu. Karena memang kita tugasnya dulu nggak searching tapi nyari dari koran tadi. Makanya otomatis kan makanya namanya makalah. Nah, itu. Makanya clipping, sorry. Clipping. Tempel-tempel. Clipping. Nah, jadi si medianya itu clipping. Nanti kita dibuatkan clipping itu untuk laporan biasanya. Gitu. Portofolionya itu ya bentuknya seperti mading biasanya sebetulnya. Cuman ditempel-tempel pakai koran tuh. Nah, itu tuh memang salah satu yang masih inget ya gitu. Karena kan itu dijalaninnya emang serius gitu. Nah, kalau sekarang mungkin kan dipermudah. Ada AI, ada apa gitu untuk mencari informasi. Ya kebayang. Makanya anak-anak zaman sekarang ya perkembangannya secepat itu. Betul. Otomatis. Nah, dari posisi tadi kita ke sistem pendidikan, gitu ya, dengan masifnya informasi, orang udah bisa banyak informasi dari mana-mana, tapi tetap yang namanya pengarahan tuh harus. Betul. Gitu. Kadang-kadang kan gitu, kita bicara gini misalnya, wah sekarang mah, maaf nih teman-teman di sini yang ada itu kan orang-orang kreatif, ya, konten dan lain sebagainya. Apakah misalnya semua harus jadi konten kreator, gitu? Bisi, ianya, oh udah sekarang mah ada YouTuber, ada apa, semua jadi itu. Tapi nggak ada orang-orang sains. Betul. Nggak ada orang-orang teknis. Nggak ada wah, dokter ripuh, Pak. Iya, gitunya. Nggak ada yang bisa teknik. Wah, nggak ada yang nanti yang bisa memperbaiki mesin kan bahaya. Iya. Gitu. Jadi bukan cuma orang-orang yang harus sesuai dengan passion dia. Iya. Tapi memang siswa atau anak-anak ini di sistem pendidikan kita juga memang tetap harus diarahkan bahwa ada berbagai macam profesi yang ada di dunia ini. Betul. Gitu. Jadi dikasih pengarahan lah ya. Betul. Dikasih pengarahan bahwa manusia itu harus seimbang. Ada yang jadi teknisinya, ada yang jadi dokternya. Nah, ini tuh memang semuanya harus dihargai. Karena tiap orang itu pasti mempunyai skill yang berbeda-beda. Daya tangkap yang berbeda-beda. Kan gitu ya. Maksudnya lebih ke ya memanusiakan manusia itu kan seperti itu. Waduh, benar itu. Ya kan? Sebetulnya seperti itu. Tujuan pendidikan ya? Iya. Jangan dipaksa sampai seperti misalkan ibaratnya sekumpulan binatang dikumpulkan untuk semuanya naik pohon. Nggak bisa. Ya otomatis kalau kuda nil ya di air. Kalau monyet bisa naik pohon. Ada yang bisa berenang, ada yang bisa terbang. Itu kan punya skillnya masing-masing. Bahkan binatang pun seperti itu. Ya manusia apalagi harus lebih daripada binatang. Betul. Nah itu makanya dari sistem pendidikan kita tuh juga tetap harus ada ranah-ranah yang menjaga itu. Karena saya, ini nggak tahu ya nanti pendapat Om gimana. Kalau saya punya pendapat, memang pendidikan dibangun untuk bekerja itu nggak salah. Nggak salah. Itu memang pendidikan untuk mendukung orang kerja nggak salah. Kan ada yang mengatakan mungkin beberapa kalau misalnya pendidikan tuh bikin orang atau bukan mencetak orang untuk kerja. Tapi justru kalau menurut saya kalau pekerja nggak dididik itu yang salah. Kan gitu ya. Betul. Pekerja yang nggak berpendidikan itu salah. Dan pendidikan itu memang bukan hanya formal. Tadi Betul. balik lagi. Ada juga yang informal kan. Ada yang informal. Dan itu sama-sama berguna sebetulnya. Nah itu. Makanya kalau kita berbicara sistem pendidikan, yang tadi mungkin kita ada fokus formal, tapi juga kita harus berbicara sistem pendidikan yang non formal yang bisa ngedukung ini. Iya. Gitu. Betul. Itu sih yang saya cara pandang. Jadi ketika nanti misalnya diwujudkan kurikulum yang baru ataupun sistem pendidikan yang ada di kita sekarang, integrasi, karena sekarang kita usum kolaborasi ya, nggak aneh tuh. Sekarang musim kolaborasi. Nah, saya harap juga tuh yang kayak gitu tuh bisa kolaborasi. Jadi pendidikan formal, pendidikan non informal, apapun bentuknya tetap bisa berkolaborasi. Dikolaborasikan. Itu. Jadi si anak ini tetap nanti punya pendidikan secara formal yang mendukung kepengetahuan. Jadi knowledge-nya dapat, skills-nya dapat. Nah, gitu. Jadi sempurna lah. Nah, itu. Lebih ke penyempurnaan pendidikan mungkin Lebih ke kayak gitu. Maksudnya jadi dua-duanya dapat. Iya. Dia otomatis nggak takut lah kalau keluar. Nah, gitu. Tapi memang sekarang kan yang paling juga isu itu adalah Gen Z nggak bisa kerja. Iya, betul katanya. Dalam artian 2 bulan mentalnya. kerja resign. Nah, gitu. Mentalnya ini Betul, kan? ramai banget nih di Twitter, Mental strawberry. Di Twitter, di Instagram ini ramai banget nih. Jadi malah sampai sampai jadi jokes nih. Gitu. Ini kan lumayan ya. Sebetulnya kalau untuk orang-orang seperti kita, orang-orang kan kita miris melihat ini sebetulnya. Karena kan
loh kok seperti ini gitu. Betul. Kenapa sih emang sekolahnya ngapain aja? Kan gitu jadi pertanyaannya. Apa ini yang salah tuh kitanya atau generasinya? Ya. Cuma memang kalau kita berbicara mental health itu bukan yang baru ada sekarang aja. Oh, Iya. kita bicara anxiety dan sebagainya ya, insecure gitu. Oh, ya. Bahasa-bahasa sekarang lah ya. Padahal dari dulu kayak ada. Ada, yang cuman kayak mungkin gitu. bahasanya berbeda, istilahnya saja yang berbeda gitu. Baru rame sekarang. Kalau istilahnya. anxiety, kalau di kita dulu nervous cenah. Eta pisan. Nervous. Depresi kan dari dulu ada, Ada. gitu kan ya. Tapi sekarang mah mungkin lebih ke jadi overthinking, jadi apa Nah, gitu itulah ya. istilah-istilahnya banyak. Nah, itu semua mestinya tetap harus kita aware karena itu Betul. memang zaman gitu. Dan Tapi itu tidak bisa diremehkan ya. sistem pendidikan ini juga harapannya nih ya, itu bisa ngebangun itu semua. Dengan keadaan zaman Betul. dan keadaan generasi sekarang yang punya mental seperti itu, nah itu juga saya harap sistem pendidikan itu bisa ngedukung itu. Ya, Gitu. jadi supportnya dapat gitu ya. Iya. Maksudnya lebih sempurna aja, disempurnakan lah. Intinya kan kurang-kurangnya tuh disempurnakan gitu. Tuh, semua aspek Semua pokoknya, aspeknya gitu. Aspek-aspek yang kurang tuh perlu diperhatikan nih. Oh, ini kurang, masukin. Ya. Ini kurang, masukin. Oke. Itu mungkin ya. Dari sudut pandang sahatunya seonggok manusia gitu. Tuh. Oh, Aduh, awam lah tentang pendidikan. hanya shit. saliwat lah. Ada di Ya, sini awam. sok dileuwih-leuwihkeun ya penonton. Enggak lah ya. Kita kan ngundang juga makanya kita tak background-nya dulu dong. Iya. Sekarang kalau tadi misalkan orang teknis, misalkan orang mesin ya nggak mungkin saya nanya pendidikan, pasti nanyanya mesin. Iya. Nah, gitu dong. Kan gitu. Ya, jadi berarti itu ya pandangannya terhadap pendidikan lah saat ini ya. Sangat luar biasa sekali. Nah, omong-omong nih, selain pendidikan, interestnya nih, terhadap apa lagi sih? Ini tuh kalau misalnya bicara interest, kadang tuh saya suka nanya-nanya gini nih. Nggak tahu tuh, Om. Kalau memang misalnya ngerasa, kadang saya tuh termasuk mungkin orang yang nggak punya hobi. Gak punya hobi? Itu tuh anehnya tuh. Jadi, kita punya profesi. Yang idealnya kalau misalnya kata Pegita Wirjawan itu, dia bilang kalau kita tuh punya hobi harusnya yang loncat dari dunia profesi kita. Betul. Gitu Biar kan? biar ibaratnya kan jadi distraction dulu lah. Ya. Distraction buat lupa dulu nih kerjaan tenang Nah, nih. Gua mau gitu. hiburan dulu nih hobi ya. Kayak gitulah ya. Healingnya jadi kan bisa dalam bentuk kayak gitu Iya. ya, hobi gitu. Tapi memang kalau bicara hobi, tuh kadang-kadang apa ya hobinya tuh? Gitu. Bingung. Sama. Jadi interestnya tuh, nah ini mungkin juga Sama, kira iya. relate ya. Itu Hobi ngerasa. gua apa? Kerja main game. Hobi masa hobi main game lagi kan nggak mungkin. Ini nih. Kalau hobi yang jadi pekerjaan, yang mungkin menurut Tapi orang lain kalau hobi gitu. Kalau hobi ya bisa jadi sih ya. Hobi jadi kerjaan enak kan. Ya, Tapi beda rasanya kalau udah kerja benar beda. sih. Kalau udah kerja ya jatuhnya kerja Jadi kerja aja, aja, gitu. betul. Mungkin bagi orang lain hobi dan bisa sebaliknya tadi. Iya. Atau umumnya orang menganggap itu adalah hiburan atau hobi. Iya. Gitu. Ya kayak bagi kita mungkin tadi yang nggak tahu hobinya apa, akhirnya kalau aku sendiri ngelihatnya posisi banyak hal di dunia ini itu adalah bisa jadi interest. Oke, Gitu. setuju. Jadi interestnya dan bisa disebut curious lah. Iya. Penasaran. Penasaran. Gitu. Tapi ya coba-cobanya juga jangan aneh-aneh. Iya. Bahaya. Iya. Asal coba-coba mah. Jangan ya, Dek ya. Ya, jangan ya. Pokoknya. Ya. Banyak ke berbagai hal interestnya gitu. Kalau bicara kita passion dan profesi mungkin kan di bidang mengajar, edukasi, komunikasi. Iya. Kadang-kadang itu digital. bisa jadi hobi juga sih. Nah, ada mungkin aspek-aspek yang jadi interest itu masih berkaitan dengan profesi itu, tapi juga banyak yang akhirnya ingin diketahui yang belum sama Yang sekali ada di dunia. Gue belum pernah nyobain ini nih. Betul. Cobain deh. Nah, contohnya, ntar kalau misalnya kita bahas nih ya next time, kita misalnya di APM ini kan ada horor. Oke. Nah, itu tuh kan kayak gue tuh nggak ada di dunia itu loh. Ya. Duh ini campur gua, aku, saya. Biarin lah. Aing gitu. Aing. Asal jangan sial. Iya jangan ya. Ah, Asal jangan sial. jadi gue tuh kan ngelihatnya Nyanyi. proses sih penyanyi. Nyanyi, siap. Bener. Proses ke distract aja gampang kan lo. Nah, proses Aina tertarik dengan dunia horor gitu. Ya kadang-kadang disalurkannya dengan ngobrol dengan orang yang ada di bidang itu. Betul. Jadi Bisa. interestnya
mungkin lebih ke human. Jadi Interestnya interestnya kepada lebih ke manusia. mempelajari manusia lah. Gitu. Jadi kok manusia tuh beda-beda ya. Kayak ini, oh aneh ada Itu yang mungkin gini ya, bisa gitu ya. dipelajari di psikologi ya, sebetulnya Betul. lebih interestnya. Ya kalau kita di pendidikan mungkin hanya psikologi pendidikannya doang Iya, ya, sekilas gitu. Cuma mungkin itu yang jadi ketertarikan. Ketertarikan manusia memang dalam segi bidangnya yang dia geluti gitu. Atau kebiasaannya. Kebiasaannya. Betul. Saya juga, nah kadang-kadang saya juga seperti itu. Jadi saya tuh senang melihat ketika saya ketemu orang misalkan. Iya. Ini orang baru nih. Loh kok orang ini aneh ya? Contohnya kita baru ketemu nih baru tadi. ketemu, Ini aneh. Sebelum on cam udah pasti. Oke. Banyak tuh yang diobrolin. Nah ya, kan gitu. Jadi memang itu tadi kita bingung punya hobi. Ternyata ya tadi mungkin hobinya lebih ke penasaran ya. Iya. Jadi penasaran pun bisa jadi hobi ya sebenarnya. Jadi Mungkin ya, tapi Ya, ya nggak tahu ya mungkin nanti ya, kalau ini- teorinya. soalnya kadang-kadang kan hobi itu biasanya berulang-ulang ketika kita butuh hiburan. Oke, Iya nggak? betul. Nah, ketika saya butuh hiburan, saya pergi Iya. ke tempat yang banyak orang dan ketemu orang baru. Iya. Terus ngelihat orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Nah, itu jadi hiburan tuh. Jadi hobi itu. Bisa jadi hobi itu. Exactly. Kalau TikTokers, hobi atau profesi? Sindrom. Itu tadi ya, kalau misalnya suaranya nggak masuk ya ada pertanyaan ya nanti di Kalau teks. TikToker, itu hobi apa profesi? Kalau misalnya TikTokers itu kan udah jadi profesi sekarang tuh. Betul. Cuma memang mungkin belum masuk ke KTP ya. Nah, Itu bedanya mungkin ya. belum resmi aja lah Nggak sebagai masuk ke misalkan KTP. wah ini profesinya TikToker enggak, tapi mungkin lebih ke digital content creator Ya, atau apalah yang gitu ya. platformnya di TikTok. yang platformnya gitu. di TikTok. YouTuber di YouTube kan YouTube, gitu ya. ya, Tapi sekarang akhirnya dia di umum namanya content creator. Creator, Ada influencer, Influencer. KOL Wah, banyak lah ya banyak sih. istilahnya. Gitu lah. Oke. Terakhir lah ya. Oke, siap. Terakhir jadi kan tadi ini udah kita ngomongin pada pendidikan, terus interestnya, ya kan? Nah ini agak sengklek nggak apa-apa ya, agak sengklek nih. Mau nanya nih, kan sekarang ada istilah red flag. Oke. Kira-kira menurut Om nih, manusia yang red flag itu seperti apa? Yang ada nih kan, red flag itu apa nih? Ya. Kan dulu istilah kita nggak ada ya, zaman saya gitu, red flag. Kan kadang-kadang ketemu orang itu ada yang nyaman, ada yang tidak. Ya. Kan gitu, mungkin kalau dulu. Kalau sekarang kan, wah ini mah manusianya green flag, ini mah red flag. Nah, ini istilah baru nih ya, untuk kita nih. Nah, Kak Om kan pasti ngikutin lah. Ya, Nah, ya. mau tanya nih, kalau menurut Om nih, nah yang, wah ini tanda-tanda red flag nih, gimana sih? Gitu. Ini kita intermezzo aja ya, Ya, intermezzo ya, ya. aja nih. Ini red flag teh kita kalau misalnya jabarin bisa ke hubungan Betul. secara lawan jenis gitu ya, hubungan relationship lawan jenis atau hubungan sosial. Ini sosial deh, pertemanan. gua konteksnya sosial deh. Konteksnya ataupun misalnya ke hubungan kerja kan yang Nah. balik lagi. Nah, hubungan sosial red flags yang terkait dengan norma dan nilai. Ini kita balik lagi ke misalnya pelajaran sekolah ya, Oke. gitu. Norma dan nilai yang berlaku gitu, entah itu mungkin agama ataupun budaya lingkungan. Berarti concernnya lebih ke etika. Etika kan? etiketnya lah. Ya. Nah, Cuma si etika ini sekarang diistilahkan tadi. Betul. Jadi red flag, Red flag. dan green flag untuk karakter seseorang gitu. Nah, kalaupun red flag ini kita bicaranya tadi pertemanan gitu. Kita juga bisa ngebaca dari satu bagaimana mungkin dia cara berkomunikasi ya. Kita berbicara yang masih bisa berbicara ya secara normal gitu. Gelap itu bahaya. Enggak, kan kita kan general. General, gitu. general. Maksudnya Nah, normal berkomunikasi. itu dia nyambung apa enggak Iya, ngobrolnya, gitu kan. bukan dia nggak bisa ngomong, Iya, bukan. Gitu. Jadi berkomunikasi Jadi gelap. lancar, itu aman. Cara berkomunikasi dia nanti kita bisa nilai gitu. Dia dari segi menyampaikannya cara gimana. Ada yang mungkin juga kan karakter. Ini kita Iya. tadi bisa berbicara marga atau misalnya tadi apa boru gitu kan ya. Mungkin bagi teman-teman yang dari suku yang lain berbeda dengan suku kita. Betul, cara makanya berbicaranya. penyikapan lah. Lebih ke penyikapan kita dong berarti. Nah gitu. Jadi si red flag dan green flag ini juga akhirnya balik lagi ke kriteria yang kita miliki aja. Gitu. Ya kalau misalnya ada yang ngomongnya nadanya tinggi, memang itu karakternya, kan itu sulit Oke, disebut green flag atau red flag. Gue bisa tarik kesimpulan ya. Jadi berarti gini, masalah green flag dan red flag itu sebetulnya lebih ke penyikapan pribadi kita sendiri. Gitu. Dan tidak ada istilah sebetulnya, kan seperti itu ya. Ya. Karena kan orang itu melihat
orang lain juga beda-beda nih. Oh, menurut gue sih ini baik-baik aja. Ya. Tapi ada orang juga, gue nggak suka nih sama dia. Nah. Berarti kan tidak bisa dipakemkan bahwa green flag seperti ini, red flag seperti ini. Nggak Betul. bisa kan berarti. Tapi memang kalau memang dia udah menjurus ke jahat ke orang lain. Oh, itu beda lagi. nyakitin, Itu kriminal. Gitu ya. Bukan ke sana maksudnya. Dari Oh. segi yang disampaikannya. Ya, itu. maksudnya mungkin lebih ke ya nggak tahu diri lah. Ya, gitu. Jadi Beda ada, lagi ya. Ada yang mungkin bisa kita sebut tadi red flag buat orang. Istilahnya lah ya. Nah, masalahnya nih Gen Z ini sekarang red flag udah sampai kayak ke kayak banyak tulisnya tuh. Nah, iya tuh ditulis pokoknya yang red flag tuh seperti ini, seperti Iya. ini, harus sampai harus paten kan. Orang yang ngechatnya ada titik di belakangnya. Oh, wah, itu red flag. susah tuh kalau gitu. Nah, itu udah susah. Nah, masalahnya kita itu kan sebenarnya saya tuh nanya ya, Iya. buat meluruskan itu sebetulnya. Jadi nge-trigger untuk kan dapat pendapat enak nih. Iya. Otomatis kan nggak semua seperti itu. Jadi ini Betul. untuk para Gen Z jangan selalu apa ya namanya? Ya bebas-bebas aja sih sebetulnya, itu hak kalian. Iya. Cuman ya yang lebih general lah, yang lebih normatif lah. Kalau hal-hal yang kayak kalau ngetiknya ada titik-titik ya susah. Dan memang mungkin jadi kesimpulan juga kalau memang gak semua apa yang ada tersebar di media sosial, pendapat orang tuh memang harus sesuai dengan. Nah, betul. Jadi itulah nikmatnya demokrasi sebetulnya. Nah, gitu. Jadi kalau kebebasan misalnya, berpendapat itu boleh. iya, orang anggap itu misalnya refleks, nggak mesti juga. Nggak Kita mesti juga betul. harus ikut gitu. Iya. Itu aja sih. Cuman ya masalahnya kebanyakan orang terpengaruh Ya, dengan itu. Nah, itu makanya yang namanya membahayakan. ke gitu ya. influence tadi. Nah, gitu. tadi makanya itu sangat berpengaruh sekali ya. Oke, seru banget nih ngobrol nih sama... Kurang ya kayaknya ya. Kayaknya kurang. Nanti kita harus next ada, episode lah. Harus ada ketemu lagi nih ya. Siap. Kita bakal banyak ngobrol lagi. Mungkin ada dari pendidikan sudah. Iya. Nanti mungkin kita ke ranah pekerjaan atau apalah Iya. ya. Banyak sekali hal-hal yang bermanfaat lah ya. Betul. Saya juga belum nanya-nanya nih kesibukan dari Om Oke, Ade. siap. Atau dari tim apa yang Ya, kreatif nanti lah mungkin bisa lah ya kita atur-atur lagi ya. Siap. Oke, gengs. Mungkin untuk kali ini segitu aja ya. Banyak banget hal yang diobrolin tadi, tapi kayaknya masih kurang gitu ya. Sebetulnya masih kurang karena ya durasi. Buat kalian yang baru datang ke channel kita, boleh di-subscribe dulu. Dan terima kasih yang udah subscribe dan support juga ke APM Media Kreatif. Jangan lupa kalian nyalain loncengnya untuk notifikasi ya. Dan jangan berpaling dari APM Media Kreatif karena masih banyak konten-konten yang menarik yang bakalan kita suguhkan kepada kalian. Mungkin untuk kali ini segitu aja. Gua Agan. Dan gue Satria. Kita pamit undur diri. Bye-bye. Mwah.